Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana min kitab Syarh Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah li fadilatul Dr. Mansur bin Muhammad As-Suquf, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Taib. Al-an nuwasil qira'atana fi syarhil bait ya al-hadi asyar. Kita masih di penjelasan tentang hadis, tentang bait dari ya matan Manzumah Qawaid al-Fiqhiyah, yaitu bait yang ke-11. Wan niyatu syartun ya lisihhatil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Taib. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan niat, ya, mulai dari definisinya, waktunya, dan hukum-hukumnya. Sekarang kita masuk al-mas'alatus sadisah. Ishtaratul ulama'u li sihhatin niyah syurutan. Dan huna sanatakallam insyaallah ta'ala an syurutin niyah. Taib. Ya, jadi sekarang pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis di sini ya adalah tentang ya syurut sihhatin niyah, ya, syarat-syarat sahnya niat. Yang pertama adalah al-Islam. Li'anna niyata ibadah wal ibadah la tasihhu minal kafir, fahada ma'lum. Ya. Niat adalah ibadah sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Wal ibadah la tasihhu minal kafir. Tabaan ibadah itu tidak akan diterima dari orang yang tidak Islam. Kemudian yang kedua adalah at-tamyiz. Ya, tamyiz itu sendiri ya, dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan, artinya kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, yang bersih dan yang kotor, dan yang layak dan tidak layak, ya meskipun belum masuk usia balik. Nah, itu namanya tamyiz. Baik. Li'anna ghairal mumayyiz ya la qasda lahu. Ya, karena kalau anak-anak belum masuk usia tamyiz, la qasda lahu, dia belum memiliki qasdun, belum memiliki niat. Ya. Fala tasihhu min ghairil mumayyiz illa al-hajj wal umrah. Maka niat itu tidak sah ya min ghairil mumayyiz ya dari anak yang belum masuk ke usia tamyiz illa al-hajj wal umrah. Ya, kecuali kalau ibadahnya itu berbentuk haji dan umroh. Ya, haji dan umroh dari ya anak yang belum tamyiz, belum mumayyiz itu ya ibadah hajinya sah. Begitu juga umrohnya. Nah, kemudian kapan seorang anak itu dikatakan memasuki haddut tamyiz? Maka para ulama bersisi pendapat di situ. Ya, fal madhab, ya maksudnya mazhab di sini adalah mazhab ya Hambali, annahu sab'u sanawat. Ya. Dalam mazhab Hambali, tamyiz itu adalah ketika anak memasuki usia 7 tahun. Ya, dalil mereka adalah hadis yang masyhur, muru abna'akum bis salati li sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika masuk usia 7 tahun. Hadha huwal madhhabul awal, huwal qaulul awal minal Hanabilah. Tsumma al-qaulul tsani, anna dhabit at-tamyizi huwa fahmul khitab wa raddul jawab. Faman fahimal khitaba wa raddal jawaba fahuwa mumayyiz walau kana duna sab'i sanawat. Ya dhabit ya patokan, i'tibar ya dan batasan ya tamyiz itu adalah fahmul khitab. Ya, fahmul khitab itu artinya paham pembicaraan. Waraddul jawab, dan dia bisa menjawab pertanyaan. Kalau ditanya sebuah pertanyaan dia bisa menjawabnya, tidak ngalor ngidul. Nah, itu sudah tamyiz namanya. Ya, faman fahimal khitaba wa raddal jawab fa huwa mumayyiz. Ya, kalau seorang anak sudah paham omongan kita apa, kalau kita ajak bicara dia paham dan bahkan bisa menjawab, bisa merespon pertanyaan kita, maka dia dikatakan mumayyiz walau kana duna sab'i sanawat, meskipun belum mencapai usia 7 tahun. Ya, ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, ya, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, ya, tamyiz itu adalah ketika seorang anak sudah mampu untuk
makan, minum, istinja tanpa bantuan orang lain. Ya, itu ya. Jadi dalam mazhab Hanafi, anak kalau sudah mampu makan, minum, ya, istinja sendiri, ya maka dia ya disebut masuk usia tamyiz. Ya, dalil mazhab Hanafi dalam masalah ini adalah menyandarkan kepada al-urf, ya, pada kebiasaan, gitu ya. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki, ya, sebagaimana mazhab Syafi'i tadi ya, yaitu ya dia sudah bisa memahami perkataan dengan baik. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi tadi ya, dalam mazhab Hanafi itu ya anak laki-laki tamyiznya usia 7 tahun, kalau anak perempuan usia 9 tahun. Nah, kalau dalam mazhab Maliki patokannya tadi sama seperti mazhab Syafi'i, melihat kepada ya kemampuan si anak untuk memahami al-khitab. Nah, untuk memahami al-khitab. Baik. Ya. Kemudian ya yang ketiga, ya syarat sah dari niat adalah selain Islam memayyiz, yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Ya, mengilmui tentang hal yang dia niatkan. Karena tidak masuk akal bagaimana kita meniatkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, fala buddha an ta'lama ma nawaita. Maka antum harus tahu apa yang antum niatkan. Ya, famathalan la buddha an ta'lama hal huwa fardun aw naflun wa hal huwa ibadatun aw ada hatta tuhaddiduhu biniyatik. Antum harus tahu ibadah yang antum lakukan itu apakah ibadah yang nilainya fardu ataukah nilainya sunnah. Apakah itu ada sebuah ibadah atau adah. Ya, hatta tuhaddiduhu biniyatik. Itu agar antum bisa tuhaddid ya, mespesifikkannya dengan niat antum. Baik, itu 3 syarat. Kemudian syarat yang keempat adalah an la ya'tiya bima yunafin niyyah wa yaqta'uha. Dia tidak melakukan hal-hal yang meniadakan niat atau memutus niat. Nah, ini dikenal dengan nama qawati'un niyyah, pemutus niat. Ya, jadi syarat yang keempat ini adalah dia tidak boleh melakukan satu atau lebih dari ya syarat-syarat ya afwan ya dia melakukan satu atau lebih dari ya qawati'un niyah, pemutus atau penggugur niat. Apa itu pemutus-pemutus niat? Yang pertama adalah ar-riddah, ya, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua qat'un niyah biqalbi, ya ka'an yaqta'a niyata salatihi ya au saumihi fayabtul. Ya, yang kedua adalah dengan dia ya bertekad dalam hatinya untuk memutus niatnya sendiri. Ya, ketika sedang sholat misalkan ya baru rokaat yang kedua dari 4 rokaat, ya, ketika sholat zuhur di rokaat yang kedua dia memutuskan untuk mengakhiri sholatnya, ya memutus niat untuk ke kamar mandi misalkan dan sebagainya. Ya, meskipun dia belum bergerak dari tempatnya berdiri, tapi kalau sudah tekadnya kuat, tidak ada keraguan-raguan untuk memutuskan sholatnya, maka sholatnya sudah dikatakan batal. Begitu juga orang sedang berpuasa. Ya, di siang hari, ya, dia memutuskan untuk membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Ya, meskipun dia belum sempat makan dan minum, misalkan dia sudah bertekad untuk membatalkan puasanya, tapi dia tidak bisa mendapati hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetap puasanya dihitung batal. Sebagaimana ya kalau dalam puasa sunnah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, puasa sunnah itu ya dihitung dari kapan dia mulai berniat untuk puasa itu. Ya, maka masuknya puasa membutuhkan kepada niat, keluarnya pula ya bisa dengan dihilangkannya niat tersebut atau diputuskannya niat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya al-azmu 'alal qata'. Ya, tekad yang kuat untuk memutus. Ya, jadi yang kedua tadi bedanya dengan yang ketiga adalah ya qat'un niyah biqalbi. Dia memotong niat, membatalkan niat itu dengan hatinya. Jadi belum sampai ke tahapan azam. Ya, azam itu azimah tekad yang kuat. Ya, kalau sudah sampai tekad yang kuat, ya maka ya barulah dia dikatakan telah terputus niatnya. Baik.
Wa amma taraddudu fil qat'i awil azmi ala fi'li mahdzuratin fil ibadati aw kharijiha fas-shawab annaha la taqta'un niyah. Nah, perhatikan dalam masalah ini, ketika antum sedang ibadah, ya, kemudian ada niat, ya, untuk membatalkan sholat, ya, artinya antum gugurkan niat antum awal tadi. Antum kan di awal sebelum sholat sudah berniat untuk sholat 4 rakaat. Ya, kemudian sekarang ya baru sampai pertengahan sholat memutuskan untuk membatalkan niat di awal tadi. Ya, nah baru sekedar punya pikiran seperti itu, ya sudah batal sholatnya. Ya, apalagi kalau sampai melakukan yang ketiga ini, yaitu tekad yang kuat untuk membatalkan sholatnya. Baik, itu dalam ya fi'lul ibadat, dalam melakukan ibadah. Wa ammat taraddud, bagaimana kalau keraguan-raguan? Ya, bagaimana kalau ada orang ragu-ragu untuk memutuskan niat salatnya ataukah lanjut? Ya, wa ammat taraddudu fil qat'i awil azmi, keraguan-raguan dalam memutuskan atau tekad untuk memutuskan ya sesuatu, tapi bentuknya adalah fi'li mahdzuratin, ya, ya, keraguan-raguan untuk melakukan mahzurat, ya, hal-hal yang diharamkan dalam ibadah, atau kharijih atau di luar ibadah, fassawabu annaha la taqta'un niyah. Maka yang seperti ini tidak memutuskan niat. Ya, misalkan antum lagi sholat, ya kemudian ada keraguan-raguan ingin melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat antum. Misalkan ketika sedang sholat, ya ada sedikit dorongan, ragu-ragu, keraguan-raguan di situ untuk makan dan minum. Ya tentunya ini adalah perbuatan yang membatalkan sholat kita. Ya, maka pendapat yang benar dalam masalah ini annaha la taqta'un niyah. Ya, keraguan-keraguan itu tidak membatalkan, tidak memutuskan niat kita. Al-yakin la yazulu bisyak. Ya, yang yakin di sini adalah niat sholat. Maka tidak cukup hanya dengan at-taraddud atau ya, keraguan-raguan untuk membatalkan niat yang sudah kita buat di awal. Baik, itu permasalahan yang keenam. Kemudian permasalahan yang ketujuh, hal tushtaratun niyatu likulli amal. Hal tushtaratun niyatu likulli amal. Apakah niat itu disyaratkan, diharuskan untuk seluruh amalan? Ya, amal itu kan umum ya. Melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu ya adalah ruang lingkupnya amal. Ya, beda dengan qaul ya. Kalau qaul ya hanya ucapan saja. Ya, kalau amal ya bisa bentuknya qaul atau meninggalkan qaul. Ya, fiil atau meninggalkan fiil. Nah, baik. Al-jawab huna an-niyyah syartun likulli ibadah wa likulli amal wa yustathna min dzalika umur. Ya, niat itu adalah syarat untuk seluruh ibadah. Ya, innamal a'malu binniyat. Wa likulli amal. Nah, bagi seluruh amal juga. Ya, wa yustathna min dzalika umur. Ya, kan tapi ada beberapa perkara yang dikecualikan dari masalah ini. Artinya perkara-perkara ini tidak membutuhkan niat. Yang pertama adalah al-manhiyat mimma yutlabu tarkuhu. Perkara-perkara yang terlarang yang diharuskan kita untuk meninggalkannya. Ya. Wa hadhihi la tushtaratun niyatu li sihhati tark wa bara'ati dhimmati li tarkiha. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan, tidak diharuskan ada niat untuk ya sahnya kita meninggalkan hal tersebut. Ya, tidak perlu berniat untuk tidak minum khamar, gitu maksudnya. Ya, ada khamar, ya, kita nggak mau minum itu, ya, apakah kita dikatakan tidak minum khamar kalau punya niat untuk tidak minum khamar, ataukah cukup dengan tidak menyentuh khamar itu sama sekali? Maka jawabannya adalah cukup dengan tidak menyentuh khamar itu sama sekali, sudah sah kita dikatakan telah meninggalkan perbuatan minum khamar. Tidak perlu ada keyakinan dalam hati mengatakan saya ya tidak mau minum khamar ini gitu. Nah, wa bara'atu zimmati litarkiha. Kita sudah terbebas dari tanggungan dengan tidak mengkonsumsinya. Dengan tidak menyentuh khamar sama sekali kita sudah bara'atu zimma istilahnya. Ya, bara'atu zimma itu terlepas dari tanggungan. Ya. Nah, jadi tidak perlu. Baik.
Contohnya misalkan dalam masalah izalatun najasah. La tushtaratun niyatu litarkiha. Ya, dalam menghilangkan najis nggak perlu diniatkan. Ya, saya niatkan ini menghilangkan najis nggak perlu. Ya, ya misalkan antum ada kotoran jatuh ke pakaian antum. Ya, refleks antum sebagai manusia yang punya akal sehat tentu membersihkan kotoran itu. Ya, ya ketika kotorannya sudah bersih, kemudian antum mau pakai sholat pakaiannya, nggak perlu antum meniatkan, ya, atau nggak perlu antum ragu-ragu untuk menggunakan pakaian itu untuk sholat dikarenakan belum meniatkan menghilangkan najis itu, ya, untuk bisa sholat. Ya, ketika kotoran itu jatuh ke pakaian di pagi hari misalkan, antum bersihkan di pagi hari. Nanti di waktu zuhur, ya kan kita belum tahu apakah di pagi hari pakaian di pagi hari itu yang akan kita pakai untuk sholat di siang harinya. Ya, jadi nggak perlu mempersyaratkan, oh ya, ya kotoran yang jatuh ke pakaian saya di pagi hari ini saya bersihkan agar saya bisa sholat di waktu zuhur nanti. Tidak perlu sampai seperti itu. Ya, kalau diniatkan ya tidak masalah, tapi tidak disyaratkan. Ya, tidak diharuskan artinya. Yang tidak ada keharusan untuk memiliki niat seperti itu. Ya, kainahkum bizawaliya. Ya, jadi jangan mengatakan, ini najisnya masih ada ini karena saya belum meniatkan untuk menghilangkan najis ini agar bisa sholat. Ya, makanya seperti itu tidak perlu. Ya, falau zalat bila niyatin sahha. Ya, meskipun tanpa ada niat, kalau najisnya sudah hilang, maka sudah sah. Ya, sudah sah pakaian itu digunakan untuk sholat. Misalkan dalam masalah lain katarkiz zina, ya, dalam meninggalkan zina, wassaraqah, pencurian, wal ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, la yahtaju tarkuha ila niyah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak membutuhkan niat. Dengan antum meninggalkan saja sudah sah. Ya, sudah dikatakan antum tidak berdosa. Ada orang-orang yang berlebihan yang dijangkiti penyakit was-was dalam masalah ini. Ya, ketika dia tidak minum khamar, ya, dia nggak minum khamar tapi merasa berdosa. Ya, seolah-olah dia minum khamar itu. Kenapa? Karena dia belum meniatkan untuk tidak minum khamar tersebut. Gitu. Ya, seperti ini tentu adalah penyakit was-was yang ditimpakan oleh syaitan, ya, agar hati seorang hamba itu tidak tenang. Ya, ini bukan kebaikan yang seperti ini. Ya, karena justru kita diliputi perasaan was-was, tidak tenang. Padahal kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Maka patokannya di situ adalah pada baro atau zimmah. Ya, ya, dengan tidak kita mengkonsumsi khamar itu saja, sudah kita dikatakan baro atau zimmah. Jadi tidak perlu ada niat di situ. Nah, walakinnal insana yu'jar ala tarkil maksiyah fi halatain. Nah, disinilah pentingnya niat sekarang. Dalam meninggalkan kemaksiatan, memang tidak disyaratkan adanya niat. Tapi kalau adanya niat, maka orang itu yu'jar. Ya, diberi pahala, diberi ganjaran karena telah meninggalkan kemaksiatan itu. Tapi pada dua kondisi saja. Kondisi yang pertama, an yastahdira tarkuha biqalbih. Wa rubbama jahada nafsahu ala dhalik. Dia menghadirkan, ya, niat untuk meninggalkan perbuatan tersebut dengan hatinya. Ya, bahkan mungkin dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, ya, dia adalah mantan peminum khamar. Di depannya ada khamar. Tentu untuk meninggalkan itu dia mujahadah bersama dengan dirinya. Ya, ada pertentangan melawan hawa nafsunya, ya, agar tidak mengkonsumsi, ya, khamar tersebut. Ya, maka di situ dia, ya, harus menghadirkan niatnya agar dia mendapat pahala dari hal tersebut. Orang kalau bukan peminum khamar, nggak pernah mencicipi khamar, ditaruh khamar di depannya, ya struggle-nya nggak sama, ya, challenge-nya nggak sama kayak orang yang mantan peminum khamar, ditaruh khamar di depannya. Godaannya tentu lebih besar karena dia sudah tahu nikmatnya seperti apa. Ya. Nah, maka tentu, ya, di antara bentuk sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala yang lebih bagi orang-orang yang bisa menahan diri, menahan hawa nafsunya dari mengkonsumsi hal-hal yang terlarang, ya, karena dia tahu nikmatnya. Sebelumnya dia tahu nikmatnya.
Ya, dia tahu betapa lezatnya kemaksiatan tersebut, tapi dia mampu menahan dirinya. Beda dengan orang yang memang tidak tahu nikmatnya atau kelezatan dari khamr. Nah, kemudian yang kedua, an yahumma biha ya thumma yatrukuha lillah. Ya, fayuktabu lahu hasanah li'annahu tarakaha khaufan minallah. Nah, an yahumma biha. Yang kedua adalah ketika kondisi dorongan hatinya begitu kuat untuk mengkonsumsi hal yang terlarang tadi. Akan tetapi, karena kekuatan iman dan takwanya kepada Allah, dia mampu untuk meninggalkannya. Maka yang seperti ini, yuktab lahu hasana, ditulis baginya kebaikan. Limadha? Li'annahu tarakaha khaufan minallah. Karena dia meninggalkannya didasari oleh rasa takut kepada Allah. Ya. Telah sabit di dalam sahih, dalam hadits yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalatil malaikatu rabbi dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah wa huwa absaru bihi. Wa huwa absara bihi faqala ya urqubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min jarra'i. Masyaallah, perhatikan hadis ini ikhwah. Ya, dalam hadis ya dari Abi Hurairah ya radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ya malaikat berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, dzaka abduk, ya itu adalah hambamu, itu adalah ya seorang hambamu, yuridu an ya'mala sayyi'ah, dia hendak melakukan keburukan, sebuah dosa, wa huwa absara bihi, ya, dan dia mengetahui kalau itu adalah sebuah dosa, sebuah keburukan, sebuah hal yang engkau larang, ya. Faqala, maka apa kata Allah kepada malaikat tadi? Urkubuhu, awasi dia, ya. Awasi, ya, ya, cermati dia dengan baik. Fa in amilaha, jika ia jadi melakukan ya kemaksiatan itu, ya faktubuha lahu bimithliha, maka catatlah ya dosanya sebagaimana perbuatannya. Artinya setimpal dengan perbuatannya. Ya, dia melakukan satu perbuatan dosa ya. Ya tulis ya satu dosa di situ. Wa in tarakaha, tapi kalau dia nggak jadi melakukannya, dia tinggalkan perbuatan buruk tersebut, faktubuha lahu hasanah, maka ya tulislah bagi dia satu kebaikan. Ya, kenapa begitu? Ya, padahal nggak jadi melakukan, kok malah dapat pahala gitu. Ini udah bertekad loh untuk melakukan kemaksiatan ini. Ya, tapi malah Allah bilang, ya tulis bagi dia kebaikan. Ya, bayangin kalau antum ada orang yang hendak merampok rumah antum tapi gagal. Ya, apa yang antum lakukan? Apakah antum maafkan orang tersebut? Ya, dia mau merampok rumah antum tapi ya karena ya tetangga antum ya sadar ada perampokan, dia ya bisa menggagalkan aksi itu. Apa yang antum lakukan kepada si perampok tadi? Wah, pasti antum marah-marah, antum pukul dan sebagainya. Ya, tapi Allah tidak seperti itu. Ya, ada seorang hamba sudah bertekad untuk melakukan keburukan tapi nggak jadi melakukannya, ya, ya, malah Allah berikan ganjaran berupa kebaikan. Ya, inilah bentuk Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Innama tarakaha min jarra'i, kata Allah. Ya, ya, dia nggak jadi melakukan itu karena dia takut kepadaku. Ya, berarti di sini Allah mengganjarnya karena rasa takutnya. Ya, maka hadis inilah dijadikan sebagai dalil oleh para ulama akan keutamaan al-khauf minallah. Ya, mulianya rasa takut kepada Allah. Karena dia akan mencegah kita dari melakukan ya kemaksiatan-kemaksiatan. Maka berarti bisa disimpulkan orang yang dengan tenang melanggar perintah-perintah Allah itu artinya dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Wa thammatu ahwal yatrukul insanu fihal ma'siyah wa la yu'jar wa hiya. Kemudian ada kondisi-kondisi di mana orang-orang meninggalkan kemaksiatan tapi dia tidak diganjar pahala. Ya, kalau dua kondisi di atas tadi itu adalah kondisi di mana orang meninggalkan kemaksiatan dan diganjar pahala oleh Allah. Nah, sekarang sebaliknya, ada kondisi-kondisi di mana orang orang meninggalkan kemaksiatan ya tapi dia tidak mendapatkan pahala. Nah,
Kapan itu? Yang pertama, an la takhtura ala balihi al-ma'siyah fala itsma alaihi wala ajra. Yaitu tidak terlintas di pikirannya untuk melakukan maksiat tersebut. Ya memang nggak ada terlintas, meskipun di depannya ada kemaksiatan, tapi nggak ada terlintas di hatinya untuk melakukan hal itu. Ya, di depannya ada khamar, nggak terlintas hatinya untuk meminumnya. Ya, nah, ya, nggak terlintas di hatinya, artinya nah, dia menganggap khamar itu ya sama aja kayak ya benda-benda biasa lain kayak air putih. Ya dia memang nggak berkeinginan sama sekali, tidak ada tekad ya untuk meninggalkan atau untuk meminumnya, nggak ada dorongan dari dirinya untuk nggak ada bisikan dari syaitan untuk mengatakan minum saja itu. Ya nggak ada juga dorongan dari jiwanya untuk mengatakan ya jangan minum, nggak ada. Ya tidak ada pertentangan batin di situ. Ya, makanya seperti ini fala itsma alaihi wal ajr. Ini kondisi netral. Ya, tidak mendapatkan dosa, tidak juga mendapatkan pahala. Kemudian kondisi yang kedua, an yahumma biha thumma yatrukuha li adami raghbatihi fiha wa lam ya'mal sababaha fa hadza afallahu anhu. Nah, perhatikan yang kedua ini, yaitu ya, lawan dari yang pertama. Di sini dia punya tekad untuk melakukannya. Ya, dorongan hatinya kuat untuk melakukan kemaksiatan itu. Tapi dia meninggalkannya, ya, nggak jadi dia minum khamar tersebut, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ada mirakbatihi fiha, keinginannya tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba ya nggak pengen aja gitu, bukan ya karena takut sama Allah, enggak. Ya, jadi tiba-tiba saja kehilang selera untuk mengkonsumsi hal yang terlarang tadi. Walam ya'mal sababaha, dan dia tidak melakukan sebab-sebabnya, ya sebab-sebab untuk kemaksiatan itu, ya ya dia belum melakukan gitu sebab-sebabnya. Ya sebab-sebab itu maksudnya dia belum jalan ke toko untuk beli khamar, ya belum dia melakukan itu. Beda kalau ada orang berniat minum khamar, kemudian dia sudah ambil motornya, sudah berangkat dia sampai toko khamar, hilang keinginan untuk beli khamar. Ya, kalau yang seperti ini tetap dihitung berdosa karena dia sudah melakukan sebabnya. Ya, tapi kalau ada dia masih di rumah, ya, ada keinginan untuk minum khamar, dorongannya kuat sekali, ya, ya. Dia belum bergerak dari tempatnya, selera untuk minum khamarnya tiba-tiba menghilang, ya. Entah karena apapun itu, kan tiba-tiba ada kesibukan misalkan, ya, dan dia belum ada usaha untuk mendapatkan khamar itu, ya, makanya seperti itu. Ya, ya tidak dihukumi berdosa. Fahada afallahu anhu. Ya, seperti itu ya dimaafkan oleh Allah. Ya. Nah, waqad thabata fi sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya dalam hadis qudsi, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanah fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal." Nah, ya. Idza tahaddatsa 'abdi, jika seorang hamba yang berbicara dengan dirinya, artinya ada bisikan dari dalam hatinya untuk melakukan sebuah kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah, ya, maka akan aku tetap hitung dia telah melakukan kebaikan itu malam ya'mal, meskipun dia belum melakukannya, gitu ya. Jadi kita sudah berniat untuk ya sholat duha nanti di waktu duha, ya, tekad sudah kuat untuk melakukan itu, ya, maka baru sekedar tekad saja sudah dihitung mendapatkan pahala, gitu. Ya, belum melakukan, belum masuk waktu duha, tapi Allah sudah hitung kita mendapatkan ya pahala kebaikan di situ. Makanya para ulama yang mengatakan engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau senantiasa meniatkan kebaikan. Ya, ya. Baik. Wathimmatu ahwalun yakunu alaihi wizrun ba'da tarkihi lil ma'siyah. Kalau kondisi yang pertama itu orang yang meninggalkan maksiat dan mendapatkan pahala dari hal itu. Nah, kondisi yang kedua tadi adalah orang yang meninggalkan maksiat tapi dia tidak diberi ganjaran pahala dari situ. Nah, kondisi yang ketiga ini adalah kondisi orang yang meninggalkan maksiat tapi ya, dia mendapatkan dosa dari situ. Ya, bagaimana ini?
dia meninggalkan maksiat tapi tetap dapat dosa. Ya, belum dilakukan maksiatnya tapi tetap dapat dosa. Bagaimana ya seperti ini? Nah, kondisinya ada dua. Yang pertama, antahtura ala balihi ya, wa yahumma biha wa yas'a fi tahqiqiha lakin la yaqdiru 'alaiha. Nah, itu ya ketika seseorang ya terlintas dalam hatinya untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dorongan dari dirinya sangatlah kuat dan dia yas'a fi tahqiqiha. Nah, ini dia bedanya. Dia berusaha untuk merealisasikannya. Ya, dia punya tekad yang kuat untuk mewujudkan ya kemaksiatan tersebut. Ya, contohnya tadi dia sudah keluar dari rumahnya, mengendarai motornya, ya, pergi ke toko yang jual minum-minuman keras. Ya, qadarullah sampai di depan toko, dia cari dompetnya, ternyata dompetnya ketinggalan. Ya. Nah, maka yang seperti ini fayuktabu alaihil wizru kamilan. Dia dihitung berdosa dengan dosa penuh. Ya. Nah, berdasarkan hadis idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan jika ada dua orang muslim bertemu satu sama lain ya dengan kedua pedang mereka, artinya hendak saling bunuh, maka yang membunuh dengan yang terbunuh tempatnya sama-sama di neraka. Ya, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, yang membunuh jelas ada di dalam neraka. Tapi yang terbunuh, kenapa juga dia berada di dalam neraka? Nah, maka kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh itu pun sebenarnya dia punya tekad yang kuat untuk, ya, dia punya keinginan yang kuat untuk membunuh temannya. Cuman nggak kesampaian saja karena dia lemah, misalkan. Gitu. Nah, jadi yang membunuh ya jelas punya niat untuk membunuh. Yang terbunuh pun sebenarnya juga sama punya niat untuk membunuh. Nah, hanya saja ya karena kelemahannya, karena kekurang lihayannya dalam memainkan pedangnya sehingga dia menjadi yang terbunuh di situ. Ya, jadi di situ kedua-duanya berada dalam neraka dihukumi berdasarkan apa? Berdasarkan ya tekadnya, niatnya. Nah, ada pentingnya niat di situ. Ya, dan dia sudah berusaha. Beda halnya dengan orang lagi diam-diam duduk kemudian dibacok sama orang misalkan. Ya, maka yang terbunuh di situ jelas tidak masuk neraka. Tapi ini masalahnya dia ada usaha untuk membunuh juga, tekadnya sama, sama-sama ingin saling bunuh begitu. Ya, beda konteksnya kalau membela diri ya. Membela diri itu beda. Ya, ini konteksnya adalah memang dari awal sudah niat untuk membunuh. Gitu. Ya. Nah, wadzalika li'annahu amila sabab. Patokannya di sini kenapa si yang terbunuh itu bisa ikut juga masuk ke dalam neraka adalah karena dia telah melakukan sebabnya. Dia sudah ya bergerak untuk berusaha merealisasikan tekadnya. Wa azima ala tanfiz, dia bertekad untuk mewujudkannya. Lakinnahu ajiza anil amal. Hanya saja dia ya lemah, tidak kuat, tidak mampu untuk mewujudkan ya niatnya tersebut. Kemudian yang kedua, an yahumma biha walam ya'mal sababaha walam yatamakkan minha. Nah, yang kedua ini mirip dengan yang pertama. Sama-sama bertekad untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia belum melakukan sebabnya. Ya, belum ada usaha untuk merealisasikan maksiat tersebut. Walam yatamakkan minha, dan memang ya secara kondisional dia tidak mampu untuk melakukan itu. Fayuktabu alaihi wizrun niyati faqat. Maka yang seperti ini hanya ditulis bagi dia dosa niat saja. Nah, waqad yashhadu lahu hadithu Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, ya, ya, yang memperkuat masalah ini adalah hadits Abu Kabsyah ya al-Anmari. Disebutkan di situ bahwasanya warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman bahwa yakhbitu ya, fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqihi wa rajulun lam yu'tihi Allahu ilman wala malan fa huwa yaqul law kana li mithlu mali hadha
amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil wizri sawa. Nah, jadi Nabi katakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang Allah berikan kepada dia harta, ya, tapi dia tidak diberikan ilmu. Ya, hanya dapat punya harta saja tapi tidak punya ilmu. Ya, maka hartanya tersebut ya dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dia infakkan hartanya bukan ya, pada tempat yang semestinya. Ya, warajulun, kemudian ada laki-laki lain, lam yu'tihillahu ilman wala malan. Dia tidak punya ilmu, tidak juga punya harta. Dan dia mengatakan, melihat temannya punya harta dan dia melakukan perjudian, ya, dia mengatakan, lauka nali, ya, seandainya aku memiliki mislu mali hadha, ya, sebagaimana yang dia miliki, amiltu fihi mitlalladhi ya'mal. Maka saya aku akan berjudi agar melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Ya, ya saya tidak berjudi, ya, ya karena saya tidak punya harta untuk saya gunakan untuk berjudi. Nah, beda ini. Ya, ya jadi dia melihat temannya punya harta banyak digunakan untuk ya main judi. Ya, dia kemudian berpikir, wah kalau saya punya uang kayak dia pasti saya akan juga berjudi kayak dia, gitu. Maka kata Nabi, dua orang itu fil wizri sawa, ya, dalam masalah dosa sama saja mereka berdua itu. Ini artinya mereka berdua itu sama-sama berdosa. Ya, patokannya kepada apa di situ? Kepada niat, kepada himmah, kepada azimahnya, kepada ya tekad untuk melakukan niat dan dorongan itu. Ya, maka hati-hati masalah niat ini. Ya, pantaslah Sufyan ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Ya, hal yang paling sulit untuk diobati itu adalah ya, masalah niat. Ya, kenapa? Karena niat itu yang terbolak-balik. Dia adalah perbuatan hati. Gampang sekali bolak-baliknya. Maka untuk bisa menjaga stabilitas niat agar tetap berada di koridor yang benar, itu adalah tugas yang sangat berat. Ya, tugas yang ya sangat ya sulit kalau tidak Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maka di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar niat kita ya selalu baik, selalu bagus, itu adalah doa yang ya antum semua hafal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ya, ya Allah berikanlah kepada jiwa-jiwa kami itu ya ketakwaannya, ya agar apa, agar niat itu tetap berada dalam koridor takwa, tidak keluar dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah. Jangan sampai hati kita ini terbalik, ya berbolak-balik dari ketaatan menjadi ya bermaksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad.